Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program kita hari ini. Ibadah kita hari ini Syabat Shalom. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini saudara mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Hari ini sangat spesial Bapak Ibu Saudara, karena kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga. Kita percaya bahwa Dia ke surga untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita angkat pujian ini bersama, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Mari kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, sungguh besar Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanapun aku dapat pergi Tuhan, kemanapun aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. We worship You Lord. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah layakkan kami, Kau sudah tebus kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh besar bagi kami, sungguh indah bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Thank You Jesus, thank You Jesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Jesus. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Shabbat Shalom, khususnya pada ibadah kenaikan Kristus. Ini menjadi hal yang sangat menarik sekali saudara. Nah, sebelum saya jauh untuk berbicara tentang topik kenaikan Kristus ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Satu sukacita kami dapat bertemu lagi dalam ibadah online ini. Oleh karena itu pasti Tuhan punya maksud bagi setiap kami masing-masing yang menyaksikan ibadah online ini. Siapapun mereka Tuhan, kami yakin lawatan Allah pasti akan terjadi. Tuhan yang akan berbicara kepada mereka sehingga mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ada pengharapan baru dari Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berbicaralah bagi setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Tentunya di akhir ibadah ini Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bicara tentang kenaikan Yesus ke surga itu adalah bicara yang sudah lewat. Peristiwa itu sudah selesai. Tetapi kalau kita melihat beruntut, maka ada 5 masterpiece Allah. Yang pertama adalah kelahirannya. Kelahirannya sudah digenapi, jelas dengan cara yang spektakuler yang tidak akan bisa lagi terjadi di dalam kehidupan manusia sampai dengan akhir dari setiap dunia ini. Karena kenapa? Tidak mungkin seorang perempuan perawan hamil tanpa hubungan seks, tapi hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Hanya dapat dipahami jika orang itu sudah mengenal Tuhan dan ada Roh Allah dalam hatinya. Kalau enggak nanti dianggap bahwa berita itu adalah berita bohong, berita fiktif, berita jenaka atau berita yang direkayasa. Ya, biasanya begitu. Yang kedua, kematiannya sudah juga digenapi. Nah, bicara tentang kematiannya ini saudara, ini menarik. Karena dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tapi dia harus dihukum. Nah, kemarin saya sudah sampaikan tentang hal itu. Dia tidak berdosa, tidak bersalah, tapi dia harus dihukum. Nah, dihukumnya disalib lagi. Nah, ini menarik nih saudara. Jadi yang tidak akan pernah terjadi lagi, peristiwa itu hanya khusus untuk Yesus saja. Karena kematian dia itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang berdosa. Sehingga saudara dan saya kita mengalami kebebasan daripada Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam kutuk dosa, kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, tapi kita menjadi orang yang merdeka karena kematiannya. Yang ketiga, masterpiece Allah yang ketiga adalah kebangkitannya. Nah, ini cerita yang sangat unik sekali. Yesus dalam hidupnya melakukan banyak mukjizat, yaitu membangkitkan orang mati. Lazarus dibangkitkan, anak dari Yairus dibangkitkan, dan kemudian cerita-cerita itu berkembang. Nah, hal yang menarik adalah Yesus tidak pernah dibangkitkan, tapi dia membangkitkan dirinya. Kenapa demikian? Karena kuburnya kosong. Nah, ini cerita yang menarik sekali. Jadi kebangkitan dia sudah dikasih tahu sebelumnya bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Karena 3 hari dia hanya ada dalam perut bumi dan dia akan bangkit. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang matinya diatur, yang jangka waktunya diatur dan kebangkitannya diatur. Hanya Yesus, itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Dan ketika dia bangkit, maka iblis dikalahkan, maka kemenangan ada. Di dalam surat 1 Korintus jelas, jikalau engkau mati, tapi engkau percaya akan kebangkitan Kristus, maka engkau akan dibangkitkan. Itulah iman kita. Karena dia dibangkitkan, maka imanmu tidak sia-sia. Karena dia dibangkitkan, maka pemberitaan firman Tuhan langsung direct atau lewat media online, yang online maupun offline, tetap iman kita tidak pernah goyah, tidak sia-sia kebenaran firman Tuhan ini. Karena ada kebangkitan, maka kita nanti mati di dalam Tuhan pasti ada kebangkitan. Karena dia adalah yang paling sulung dalam setiap kebangkitan itu. Ini ceritanya. Yang keempat, masterpiece Allah adalah kenaikan ke surga. Nah, kenaikannya sudah digenapi juga. Itu yang akan kita bahas. Masterpiece yang kelima adalah kedatangannya. Jadi kalau kita melihat 5 masterpiece Allah, baik kelahirannya sudah digenapi, kematian sudah digenapi, kebangkitannya sudah digenapi, kenaikan surga sudah digenapi, maka sudah pasti kedatangannya dia akan digenapi.
Nah, bicara tentang kenaikan Yesus ke surga ini menarik sekali saudara. Mungkin saudara sudah sering baca tentang kenaikan Kristus. Saya mau sampaikan dulu bagi saudara, yang hanya bisa naik ke surga dan turun lagi, Yohanes 3 ayat 13, adalah anak manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang naik ke surga turun lagi kecuali Yesus. Ini penting jadi garis bawah, karena ini menjadi doktrin yang tepat yang harus kita pahami. Nah, kita bicara tentang kenaikan Yesus, mungkin saudara sudah baca Yohanes pasal yang ke-14 tentang kenaikan Yesus. Kenapa dia harus naik ke surga? Ada banyak cerita-cerita di dalam Alkitab dengan jelas sekali. Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini, janganlah gelisah hatimu. Kalimatnya bagus ya. Don't make trouble in your heart. Artinya jangan membuat hatimu gelisah. Beda loh, dalam terjemahan bahasa Indonesia, jangan gelisah hatimu. Kesannya adalah kata perintah. Kalau dibilang jangan gelisah hatimu, itu berarti kemungkinan kamu bisa gelisah. Nah, kalimat ini jadi berbeda. Jangan membuat hatimu gelisah. Itu beda sekali. Jadi kegelisahan itu ada dalam diri kita. Kalau saudara belum ada Yesus dalam dirimu, engkau belum pernah mengalami yang disebut dengan revival, engkau belum pernah mengalami pertobatan, hidup baru, bahasa apapun itu yang memberikan indikasi bahwa saudara adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalau tidak ada peristiwa dalam hidupmu seperti itu, maka hatimu gelisah. Kamu takut dengan wabah-wabah coronavirus dan segala macam dan yang terjadi. Ekonomi juga mengalami stagnan, bahkan turun, melandai dan segala sesuatu. Saya mau sampaikan bagi kita semua yang menyaksikan ibadah online ini di Sabat Shalom ini. Kalau gelisah, maka harus bereskan dalam hidupmu. Ada apa dengan saudara? Biasanya orang yang hidup di dalam kesalahan, hidupnya pasti tidak nyaman dan tidak tenang, sehingga dia gelisah. Tapi kalau orang itu sudah hidup dalam Tuhan, kalau salah minta ampun, dia ada ruang comfortable, nyaman. Tapi kenyamanannya itu bukan karena situasional, tapi kenyamanan itu karena ada Kristus dalam hidupnya. Maka jangan membuat hatimu gelisah. Nah, mulailah kita definisikan. Buat daftar isi apa yang membuat hatimu gelisah. Satu persatu harus dibereskan oleh Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Mendeklar kepada Tuhan tentang sesuatu-sesuatu itu yang membuat hati kita gelisah. Oleh karena itu, semua kita yang menyaksikan ibadah online ini dalam ibadah Sabat Shalom ini, satu persatu harus benar-benar membenahi dirinya lebih tepat lagi. Kenapa demikian? Kalimat berikutnya, percayalah kepada Allah. Kalimat Yohanes, percaya juga kepadaku, kepada Yesus. Artinya apa? Trust in God and also in me. Artinya percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Artinya gini, Yesus adalah Tuhan, Allah yang namanya adalah Yesus. Tidak boleh dipisahkan, karena Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Maka ketika engkau membuat hatimu gelisah, ayat firman Tuhan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi saudara tidak bisa datang ke saya sebagai hamba Tuhan, tidak bisa datang ke orang lain. Dalam kegelisahanmu, kamu harus bergantung sama Tuhan. Bergantung sama orang sifatnya temporer. Bergantung sama Tuhan selalu ada jawaban dan diberikan suasana kebatinanmu yang sifatnya progresif. Makanya orang yang bergantung kepada manusia, celakalah engkau. Tapi orang yang bergantung kepada Tuhan, hidupmu penuh dengan sukacita. Oleh karena itu setiap kita masing-masing hari-hari ini saudara, harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau engkau tidak percaya sama Tuhan, maka adalah engkau menjadi head to head. Engkau pasti percaya sama iblis. Karena dalam dunia ini hanya dua bagian, ikut Tuhan atau ikut iblis. Kalau kamu tidak percaya Tuhan, maka pasti percaya kepada iblis. Oleh karena itu, kalau hatimu gelisah, engkau yakin yang hanya dapat menolong saudara adalah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Artinya apa? Jangan percaya dengan tahayul, jangan percaya dengan feng shui, jangan percaya dengan paranormal, jangan percaya dengan dukun, jangan percaya dengan jimat, apapun juga harus dibuang.
Kalau engkau masih terlibat dengan kuasa-kuasa gelap, maka hidupmu adalah orang yang mati tapi belum merasakan kebangkitan Kristus. Maka hidupmu penuh dengan kegelisahan, takut mati. Bukan berarti saya berani mati. Tidak, maut tidak boleh ditantang. Tetapi saudara pasti takut mati. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita tidak bisa mengelak. Tapi kita harus tahu tujuan akhir dari hidup kita. Kalau engkau takut mati karena engkau tahu bahwa tujuan hidupmu itu adalah neraka. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, ada rasa takut tapi tidak dapat menguasai kita. Karena kita punya keyakinan ada kingdom of God. Ini penting sekali. Karena siapa yang percaya kepada Kristus bukan karena logikamu. Karena firman Tuhan bilang apa? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Jadi karena kita itu percaya, bukan karena kita yang membuat diri kita percaya pada Tuhan, tapi Tuhan yang taruh hati di dalam diri kita untuk kita percaya pada Dia. Sehingga sebenarnya kita manusia tidak mampu untuk dapat percaya kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang mampu membuat kita percaya kepada Dia. Oleh karena itu saudara-saudara, saya kasih, buanglah hal-hal yang tidak baik, berhala-berhala dalam hidupmu dan segala macam. Pak Pendeta, berhala itu seperti apa sih? Berhala itu bukan bicara tentang patung, saudara. Berhala itu bisa hal di mana saudara percaya segala sesuatu melebihi daripada Tuhan. Berhala. Kamu takut kehilangan berkat, uang, jasmani, apapun, itu adalah berhala. Maka ketika masih ingat tentang orang anak muda yang kaya, dia bilang bagaimana cara masuk kerajaan surga. Yesus bilang, apa yang kamu miliki? Harta? Oke. Dia bilang, Yesus, saya sudah melakukan hukum Taurat. Saya taat dengan orang tua, saya tidak berzina, saya tidak ini, tidak ini, tidak ini. Yesus bilang, you good, bagus. Tapi Yesus dengan kalimat tegas, juallah hartamu dan kasih kepada orang yang susah. Hati dia sedih sekali. Karena kenapa? Karena uang dia banyak. Karena dia uangnya banyak, dia sedih sekali. Akhirnya dia menjadi masalah serius. Maka Yesus baik apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Orang kaya sangat sukar masuk dalam kerajaan surga. Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin pasti unta secara logika bisa masuk dalam lubang jarum. Sehingga murid-muridnya bertanya, kalau begitu Yesus tidak ada yang diselamatkan. Dia bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bagaimana caranya? Dua kemungkinan. Untanya dikecilin sesuai dengan lubang jarum, atau jarumnya diperbesar lubangnya, untanya baru masuk. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya hari ini engkau buruk, hidup dalam kekacauan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia memberikan kepastian buat saudara. Poin berikutnya saudara, di ayat yang kedua. Di rumah Bapakku, kalimatnya baik, banyak tempat tinggal. Waduh, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Hebatnya saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya apa? Karena dia berasal dari surga, maka dia tahu kondisi di dalam surga. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, pasti aku kasih. Allahmu yang kamu sembah tidak pernah berbohong buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berbohong terhadap saudara dan saya. Yang tahu rumah saya adalah saya. Kamar berapa banyak yang tahu adalah saya. Kamar mandi berapa banyak yang tahu adalah saya. Gudang ada di mana? Saya yang tahu. Karena saya yang punya rumah. Kalau Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya nggak usah worry. Karena dia yang punya surga, dia tinggal di situ. Maka dia katakan banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakan kepadamu. Tahu artinya apa? Apalagi yang kau ragukan. Apalagi yang membuat engkau cemas, apalagi yang membuat engkau gelisah. Tidak ada alasan bukan? Karena kenapa? Dia memberikan sebuah penegasan. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya bangga, saudara bangga. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya segala dalam hidup kita. Oleh karena itu ingat baik-baik.
kita sudah pasti diberikan tempat di surga. Karena kenapa? Dia berangkat ke surga bukan sesuatu yang spesial, karena dia berangkat dari surga. Maka dia kalau kembali ke surga, karena dia mau kembali ke rumahnya, karena dia tidak perlu lagi lama-lama tinggal di bumi ini. Karena waktunya sudah selesai dan dia sudah menggenapi segala sesuatu yang menjadi tugas dia. Oleh karena itu, kita harus punya iman yang teguh. Saudara boleh cek, saudara boleh baca, saudara baca literatur dan buku apapun juga. Saudara boleh tanya dengan siapapun juga, kepercayaan apapun. Tidak ada Tuhan yang berani berkata demikian. Ini adalah satu konfirmasi buat saya dan saudara, bahwa dia tidak pernah berbohong buat saudara dan saya. Dia ada di surga, dia pergi ke bumi, dan dia akan kembali, dan dia sudah ada di surga. Maka ketika dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu berarti apa yang hari ini kita gelisah dan takut, nggak ada arti lagi. Tidak ada reason, tidak ada alasan lagi. Karena kenapa? Karena apa yang dia sampaikan itu tidak pernah bohong sedikit pun. Sehingga ketika Yesus berbicara dalam dunia ini, ketika dia datang, apa yang dia perkatakan sudah tergenapi. Saudara kalau baca di dalam Alkitab, Injil jelas bahwa Yesus juga bicara tentang nabi-nabi palsu. Yesus bicara tentang penganiayaan besar. Yesus bicara tentang konflik dalam rumah tangga. Yesus bicara orang akan khawatir. Yesus bicara akan terjadi penyesatan. Itu sudah terjadi hari ini. Berita itu ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini masih relevan dan masih up to date. Itu berarti apa yang dia perkatakan tidak pernah meleset sedikit pun. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pencipta. Dia yang tahu hati kita. Karena dia yang tidak terbatas, dia mampu untuk menjangkau saudara yang terbatas. Oleh karena itu ini penting bagi saudara dan saya untuk kita kembali mengingat tentang janji-janji dia bagi kita. Nah kalimat berikutnya di situ kalimatnya apa? Sebab kalimatnya, aku pergi ke situ. Dia pergi ke surga karena dia harus naik ke surga. Untuk menyediakan tempat bagimu, unconditional love. Kenapa demikian? Allah itu luar biasa saudara. Dia itu tahu saudara jatuh dalam dosa. Dia siapkan korban penghapus dosa. Terus kemudian sudah selesai dia lihat orang pergi ke bait Allah dalam konteks perjanjian lama. Kasih korban-korban terus capek. Akhirnya Yesus datang. Dia mau tersalib sebagai manusia. Dia bangkit sebagai Tuhan. Dia balik lagi pergi ke surga. Dia menyediakan tempat. Apa artinya? Betapa berharganya saya. Betapa berharganya saudara. Sehingga ketika engkau jatuh dalam dosa, engkau dipulihkan sama dia. Ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau dipanggil untuk dekat sama dia. Dan bahkan dia memberikan janji bagi saudara dan saya. Menyediakan tempat di surga. Untuk saudara dan untuk saya. Itu berarti dia sedang melakukan tugasnya untuk menyediakan tempat buat saudara. Karena saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Ada amin saudara? Engkau yang mengikuti ibadah online ini, saya kasih tahu. Tuhan kita itu luar biasa. Kenapa demikian? Karena disiapkan segala sesuatu secara tertib, termanage, detail. Dan jaminannya itu luar biasa. Mungkin hari-hari ini kau tinggal kontrakan di bumi ini. Tapi kamu takut akan Tuhan akan kasih tempat tinggal. Dan itu yang disebut dengan mahkota. Itu yang disebut dengan reward. Itu yang disebut lagi upah bagi orang yang benar. Maka orang yang setia sampai dengan kesudahannya, dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang setia. Tapi ingat, kita setia pun bukan karena kita mampu setia. Filipi pasal 2 ayat 12, kita setia karena Allah lah yang ada dalam dirimu dan diriku yang mengerjakan setiap kemauan dan kehendak yang baik itu sendiri. Itu berarti kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dalam diri saudara dan diriku. Nah ini penting sekali saudara. Di rumah Bapakku aku akan menyediakan tempat bagimu. Nah kalimat berikutnya saudara, ayat yang ketiga.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kalimatnya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wah, hebat. Ini yang disebut dengan masterpiece Allah tadi yang kelima, saudara. Kelahiran udah, kematian udah, kebangkitan udah, kenaikan udah, tinggal kedatangannya. Jadi dia datang untuk apa? Dia datang nanti dari surga ke bumi untuk apa? Hanya untuk menjemput saudara dan saya, karena rumah kita sudah siap untuk dihuni. Yo, good sekali. Engkau berharga, saya berharga. Engkau biji mata Tuhan, saya biji mata Tuhan. Satu helai rambut pun jatuh dalam kepalamu, aku pun Tuhan tahu. Begitu juga dengan saya. Tapi orang yang botak, minta maaf nih, nggak ada urusannya ke situ nih. Tapi yang paling penting, engkau adalah berharga di mata Tuhan. Itu yang penting. Oleh karena itu Tuhan akan datang menjemput saudara. Untuk apa tujuannya? Kalimat berikutnya, yaitu apa? Supaya kalimatnya, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia tidak mau hidup sendiri. Dia mau bersama dengan saudara dan saya. Dia mau ada unity lagi kembali. Oleh karena itu, bicara tentang kenaikan Yesus adalah sesuatu yang spektakuler. Tapi ada klimaks dari si peristiwa itu, kedatangannya kedua kali. Untuk menjemput saudara dan saya, supaya kita tinggal di rumah Bapa yang kekal bersama-sama dan menikmati kemuliaan Allah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Allah yang besar. Dan saya yakin hari-hari yang sudah kita lewati di belakang dan sampai dengan hari ini, Tuhan sedang membuat pemanasan dalam hidup saudara dan saya. Karena tiap hari kita masuk praise and worship, kita masuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah warming up, pemanasan untuk saudara akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Baik saya juga demikian. Oleh karena itu saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, puji syukur Dia sudah ada di surga menyediakan tempat bagimu. Maka Yesus berkata, apa gunanya saudara? Aku berangkat ke surga. Aku berangkat ke surga supaya kita berguna. Kalau Yesus tetap ada di bumi, maka tidak ada pendeta Petra. Tidak ada saudara sebagai pembicara, pelayan Tuhan. Karena Dia yang akan layani saudara langsung. Tapi ketika Dia berangkat ke surga, maka saya jadi berguna. Untuk menyampaikan apa? Kingdom of God. Untuk menyampaikan apa? Good news, berita baik. Sehingga semua orang menikmati kebahagiaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, 4 poin ini penting bagi saudara. Yang pertama, jangan membuat hatimu gelisah. Ini penting. Yang kedua, kalau gelisah, trust in God, also in me. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan dirimu sepenuhnya pada Tuhan. Dan yang ketiga, Allah yang kita sembah tidak pernah menipu kita. Kalau Dia berjanji di rumah Bapa banyak tempat tinggal, itu berarti Dia tidak pernah berbohong. Dia akan lakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan yang keempat, kalau rumah itu sudah siap, is coming back, Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, supaya di mana Dia berada, kamu pun berada. Oleh karena itu tanganmu tetap dipegang oleh Tuhan, tanganmu tetap dipegang erat oleh Tuhan, maka Dia akan memeluk engkau, menjaga engkau, menjauhkan engkau dari virus penyakit, menjauhkan engkau dari kecelakaan dan marabaya, karena Tuhan sayang dengan saudara. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, jangan engkau goyah. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Maka hari ini saya mau sampaikan, Tuhan berfirman, supaya imanmu tidak gugur. Sehingga engkau akan berhadapan muka demi muka bersama Yesus Sang Juru Selamat itu. Oleh karena itu, nikmati itu persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan keluargamu diberkati Tuhan. Jangan takut, Tuhan pasti beserta saudara. Sekali lagi, tenangkan hatimu. Dan saudara masing-masing ambil saat teduh dengan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti dipermuliakan dalam hidupmu. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang Tuhan sudah siapkan satu tempat di surga. Dan Kau berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami.
supaya di mana Engkau ada, kami pun berada. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau terlalu baik bagi kami. Bahkan yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah, terintimidasi, takut dan khawatir, hari ini beban itu diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan yang memulihkan kami. Terpuji, termulia. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dan bertemu lagi dalam ibadah Sabat Shalom dan ibadah online. Biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan dalam hidup saudara dan saya. Shalom. Saudara sudah diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah belas kasihan Allah turun atas saudara dan tangannya diletakkan di atas kepala saudara dan memberkati saudara. Kasih Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga